Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu buka dulu ya belajar kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk tetap mengikuti proses belajar mengajar pada hari ini. Salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad akhir semua. Bagaimana anak-anakku sekalian, siap mengikuti pelajaran pada hari ini? Siap, Ibu. Bagaimana kabarnya? Baik, Ibu. Oke, sebelum itu Ibu harus terlebih dahulu cek kehadiran kalian, apakah semuanya hadir? Namanya menyahut ya kalau Ibu panggil namanya? Iya, Bu. Oke, Rahma hadir Bu. Sri Cahyani hadir Bu. Nurhalisa Hadir. Tiara Anissa Vera Hadir, Bu. ada Nasir Ibu. Garnisa. Hadir, Bu. Oke, baik semuanya hadir. Ibu. Oke, setelah Ibu absen, cek kehadiran, mari sama-sama kita berdoa untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran dan pemahaman. Amin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Selesai. Nah, sebagai wujud rasa kita terhadap tanah air Indonesia, tentunya mari sama-sama kita menyanyikan terlebih dahulu lagu wajib nasional yang kalian hafal. Kalian hafal suara-suara bergembira? Hafal ya. Nanti ada video yang akan ditampilkan. Silakan berdiri semuanya. Kita menyanyi dulu. Biar tambah semangat juga. Baik ya. Baik. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Bertentangan. Yang kedua kita speaking sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini. Kita fokus, anak-anakku sekalian mungkin sudah tahu. Fokus kalau Ibu instruksikan untuk mengatakan kamu fokus, kalian memperagakan gerakan seperti itu. Fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, semua paham? Paham, Bu. Mulai ya, semua fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, silakan dulu. Semua yang sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Alhamdulillah, kita ketemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia dan hari ini Ibu akan membawakan materi tentang teks eksplanasi. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena alam atau sosial, memberikan informasi dan pengetahuan kepada pembaca tentang bagaimana suatu fenomena terjadi, meningkatkan rasa ingin tahu dan pengetahuan pembaca tentang dunia di sekitar mereka, serta membantu pembaca untuk memahami hubungan suatu hakikat dalam suatu fenomena. Biasanya yang kalian tahu fenomena alam atau yang terjadi di sekitar kita itu apa saja? Ya benar sih. Apa yang saya tahu? Ya bumi terlongsor. Ya gempa bumi. Gempa bumi itu adalah salah satu fenomena alam. Gunung Merapi. Ya, Gunung Merapi. Fenomena alam yang Banjir. terjadi di sekitar kita. Nah, pengertian dan teks eksplanasi itu sendiri. Teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena alam atau sosial secara logis dan sistematis. Teks ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang bagaimana fenomena alam itu terjadi. Nanti kalian setelah mendapatkan
penjelasan dari ibu. Kalian akan diminta, ibu akan meminta kalian untuk bagaimana menuliskan suatu fenomena alam yang terjadi yang ditulis secara sistematis dan runsut. Oke, semua paham tentang intimidasi? Selanjutnya, ciri-ciri dan eksplorasi menjelaskan tentang fenomena alam. Strukturnya sistematis, bersifat informatif dan objektif, menggunakan kata baku dan kaitan yang jelas. Menjelaskan fenomena alam sesuai tadi pengertian ya bahwa eksplorasi adalah teks yang menginformasikan kepada pembaca untuk menjelaskan kepada pembaca tentang fenomena alam atau sosial yang terjadi di sekitar kita. Baik itu banjir, gempa bumi, ada longsor, dan berbagai fenomena alam yang sering kita lihat, sering kita saksikan di berita atau kita rasakan secara langsung. Biasanya dari anak-anak sekalian, kalian sudah pernah ada di suatu kondisi di mana daerah kalian mengalami banjir, kena longsor atau sebagainya? Pernah atau tidak? Tidak. Kalau banjir mungkin ada yang pernah? Tidak. Ya. Banjir ya sering terjadi karena Di mereka sering longsor. ya, di daerah-daerah seperti Enrekang, bagi yang tahu daerah Enrekang itu daerah-daerah Enrekang sering terjadi longsor karena struktur tanah posisi daerahnya itu ada di antara gunung ya dataran tinggi. Oke, strukturnya sistematis, jadi teks eksplanasi harus ditulis sesuai dengan urutannya. Sistematis artinya sesuai atau runtut yang terdiri dari judul, tesis, rangkaian penjelasan dan kesimpulan. Bersifat informatif dan objektif. Artinya, teks eksplanasi ini akan memberikan informasi kepada pembaca yang membaca teks tersebut. Paham? Paham. Nah, tidak serta-merta teks eksplanasi itu dibuat harus mengandung informasi yang benar-benar akurat. Akurat itu artinya lengkap, Saya. eksplanasi itu untuk memberikan informasi yang akurat dan objektif kepada para pembacanya. Dan selain itu menggunakan kata-kata baku dan kalimat yang jelas. Teks eksplanasi itu harus ditulis dengan kata-kata yang jelas, sudah dipahami oleh pembaca dan tentunya menggunakan kata-kata baku. Teks eksplanasi menggunakan bahasa baku dan sudah dipahami. Kita tidak menulis teks eksplanasi dengan kalimat-kalimat seperti bencana alam terjadi di Enrekang terus memakan banyak korban yang mulai dari daerah satu ke daerah lainnya, kemudian enggak ada satupun yang selamat. Ya, kita nggak boleh pakai bahasa yang tidak baku. Kayak enggak atau apa lagi yang semacamnya. Oke. Pak, kalian paham tentang ciri-ciri teks eksplanasi? Paham, Ibu. Jadi kita bahas jenis teks eksplanasi. Jenis teks eksplanasi itu banyak. Eksplanasi sekuensial atau yang menjelaskan secara rinci tahapan suatu fenomena seperti urutan dan rantai makanan. Ada juga yang disebut sebagai faktorial. Eksplanasi faktorial merupakan sebuah jenis deskripsi yang menggambarkan efek dan konsekuensi dari suatu proses, misalnya dampak menjadi jahat. Eksplanasi teoritis yang mengandung spekulasi tentang potensi di balik fenomena alam, misalnya bencana gunung api meletus. Biasanya gunung api meletus itu potensi di balik bencana alam tersebut itu apa saja? Misalkan gunung api meletus kan kadang disertai dengan gempa. Dan dari gempa itu biasanya terjadi apa? Tsunami kan? Tsunami, karena kalau gempanya besar skala Richternya, misalnya kayak gempa yang pernah terjadi di Aceh tahun
gempa itu kan memakan banyak korban, dan setelah gempa terjadi tsunami yang sangat besar yang mengakibatkan seluruh seluruh kegiatan masyarakat jadi lumpuh atau tidak ada lagi kegiatan masyarakat dengan bencana alam tersebut. Nanti setelah beberapa bulan, setahun setelahnya ya, kembali pulih dan kemudian kembali beraktivitas sebenarnya walaupun dalam keadaan yang berbeda. Nah, kayak tidak teks deklarasi kausal, jenis penjelasan menjelaskan sebab atau dari sesuatu yang berubah secara benar, misalnya karena longsor. Tentunya dalam membuat sesuatu itu supaya jelas membaca tahu apa yang dibaca oleh informasi tersebut, tentunya harus ada judul. Judul itu ada di paling atas atau ketika menuliskan kertas itu paling atas, judul dan teks deklarasi yang kita tulis menarik dan informatif, mencerminkan topik yang dibahas agar menarik perhatian informasi dan memberikan gambaran awal dari teks. Jadi kalian anak sudah kelas 5, kalian tuh harus belajar bagaimana caranya menulis teks deklarasi atau teks naratif, teks deskripsi yang baik dan benar, dan harus punya judulnya yang menarik. Kalian juga harus bisa kreatif dalam membuat judul. Iya bu. Iya bu. Misalnya kalian kelas 5 ini sudah ada yang punya sosial media, Ibu harap jangan dulu ya. Ibu harap jangan dulu. Jadi kalian kalau punya sosial media nanti kalian itu harus gunakan sosial medianya yang baik. Iya bu. Nah, selanjutnya pernyataan umum. Tesis atau pernyataan umum ini menjelaskan fenomena atau proses biasanya ditempatkan di awal paragraf pertama. Dan setelah kalian tulis judul dalam membuat teks deklarasi, kalian juga silakan di paragraf pertama itu isinya pernyataan umum. Di paragraf pertama yang menjelaskan fenomena atau proses fenomena alam yang kalian pilih. Selanjutnya rangkaian penjelasan. Rangkaian penjelasan ini penting, yang menjelaskan proses secara logis dan sistematis dengan data, fakta, dan contoh yang baku mudah dipahami. Kalian dalam menulis teks deklarasi itu harus menyatakan fakta. Misalnya, kamu tadi bilang apa sih? Banjir. Ya, tadi saya bilang banjir. Katakan banjir itu fenomena alam. Nah, faktanya itu harusnya misalnya terjadi di mana sih? Ada korban jiwa atau tidak? Ada, sering. Jarang ya. Kalau misalnya banjirnya nah, iya banjir bandang. Mana yang rusak itu fasilitas atau apa ya? Ya rumah warga ya. Tentu yang perlu dipahami. Kemudian terakhir itu kesimpulan. Ringkasan yang berfungsi untuk merefleksikan penjelasan sebelumnya dan dapat memberikan tambahan informasi terkait topik yang telah dibahas sebelumnya. Nanti setelah kalian menulis mulai dari judul, tesisnya, rangkaian penjelasannya, itu nanti ada kesimpulan. Nah, nanti di kesimpulan kalian harus menuliskan atau memberikan pemahaman tambahan bagi para pembaca yang akan membaca teks kalian tentang penjelasan dari topik yang telah dibahas misalnya. Jadi fenomena alam, jadi banjir yang terjadi di mana sih? Kamu asalnya mana sih? Banjir yang terjadi di mana lagi? Di Kikran bu. Mengakibatkan beberapa fasilitas masyarakat, fasilitas umum rusak, jalan jadi dipenuhi lumpur, saluran air jadi mampet. Nah, begitu ya. Semuanya paham? Paham bu. Nah, kayaknya pembahasan tercantum dalam teks deklarasi. Itu ada kata-kata baku dan istilah ilmiah, penjelasan dan data yang meningkatkan akurasi dan pemahaman pembaca. Kemudian ada definisi dan klasifikasi. Kalimat deklarasi, teks deklarasi menjelaskan makna istilah, sementara kalimat klasifikasi mengelompokkan fenomena berdasarkan kategori. Selanjutnya, kata tergantung, kata keterangan dan kata penghubung. Penjelasan menggunakan kata keterangan waktu, tempat terjadinya kejadian, urutan kejadiannya itu harus ada. Ya, sementara kata penghubung itu agak lebih logis. Dan terakhir itu konjungsi kausalitas dan kronologi. Nah, konjungsi kausalitas ini kalian juga harus paham.
akibat. Dan kronologis itu kronologis berarti cerita atau rangkaian peristiwanya. Kalian paham? Paham, Bu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan katakan ya, nanti silakan untuk bertanya. Jika ada yang kurang mengerti atau penjelasan ibu yang terlalu cepat, silakan boleh sampaikan ke ibu. Kondisi kausalitas ini dan kronologis penjelasan mengenai kondisi kausalitas dan kronologis itu hubungan sebab akibat dan kehidupan tersebutnya. Paham? Paham, Bu. Nah, selanjutnya langkah-langkah membuat eksplorasi. Yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah tentunya kita memilih judul atau topiknya. Paham? Paham, Bu. Setelah topiknya ada, kalian kumpulkan informasinya mengenai topik yang kalian pilih tersebut. Mulai dari kapan terjadinya, atau waktu atau tempat kejadiannya, yang semacamnya, semacam itu. Dan tentukan struktur teks. Strukturnya tadi apa? Ada judul, ada apa? Tesis. Ada apa? Penjelasan. Dan terakhir itu ada kesimpulan. Nah, setelah itu kita tentukan struktur teks. Keempat itu adalah membuat penjelasan yang tersusun. Nah, ibu harap kalian paham ya. Kemudian setelah itu kelima tulis kesimpulan. Terakhir baca ulang dan revisi. Revisi itu ambil kita kembali mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu dikurangi atau ditambahkan. Paham? Paham, Bu. Oke. Jadi itu saja materi dari ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Semua paham? Paham. Oke, jika semuanya sudah paham, saatnya ibu untuk memberikan tugas kepada kalian. Sebelum itu, ibu akan membagi kalian dalam kelompok. Nanti ada 2 kelompok ya. 2 kelompok. Dalam namanya, silakan duduk bersama dengan kelompoknya. Ibu. Sini Cahyani dan Tiara, silakan di kelompok 1. Adi Safera, Karna Nasir dan Ica, Abdul Halisab, kelompok 2. Kalian sudah tahu teman kelompoknya? Sudah, Ibu. Oke. Ibu akan memberikan kalian lembar kerja kelompok. Tentunya berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Judulnya adalah lembar kerja kelompok teks eksplanasi mata pelajaran bahasa Indonesia untuk mata pelajaran bahasa Indonesia untuk SD kelas 5. Nah, kalian setelah mendengarkan penjelasan dari ibu, memahami dan menyimak apa yang kalian jelaskan tadi, ibu sudah memberikan atau mencantumkan fenomena alam, proses terjadinya gempa bumi di sini. Kalian hanya tinggal menuliskan atau menjawab soal-soal yang ada di lembar selanjutnya di LKKI ini. Paham? Paham. Langkah pertama yang harus kalian lakukan dalam pengerjaan LKKI ini adalah kalian harus menuliskan identitas kalian dulu, kelompok berapa, terdiri dari siapa saja, dan kelas berapa. Paham? Paham, Bu. Setelah itu di halaman selanjutnya kalian baca teks eksplanasinya dulu. Ini judulnya proses terjadinya gempa bumi. Nanti setelah itu kalian sudah baca
sangat memahami. Ini bukti bahwa kalian paham dengan penjelasan ibu. Karena pengerjaan yang kakak di lembar kerja kelompok merupakan penilaian ibu. Sejauh mana sih pemahaman kalian terhadap materi yang telah ibu jelaskan? Oke. Tolong kelompok ya. Boleh dong kelompok 1. Silakan maju ke depan untuk membacakan jawaban yang telah dituliskan di dalam LKK. Perkenalan nama dulu, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Aulia Warma, perwakilan dari kelompok 1. Kami akan menjawab 5 pertanyaan. Yang pertama, Sebentar. Kamu jawab 1 sampai 3 aja. Iya, Bu. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan gempa bumi? Gempa bumi adalah getaran di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari pergerakan lempeng tektonik. Yang kedua, sebutkan 3 jenis pergerakan lempeng tektonik yang dapat menyebabkan gempa bumi. 3 jenisnya yaitu yang pertama divergen, konvergen, dan transport. Kemudian yang ketiga, mengapa gempa bumi bisa memicu bencana lain seperti tsunami? Karena gempa di dasar laut dapat memicu gelombang besar yang terjadi tsunami. Oke, untuk teman-teman sudah membacakan jawaban dari hasil diskusinya melalui pengerjaan letak dari kelompok. Silakan kelompok 2 untuk menjawab soal nomor 4 dan 5. Silakan ya, perkenalan nama dulu dari kelompok berapa. Perkenalan nama dan berasal dari kelompok mana? Baik, perkenalkan nama saya Kamina Nasir, perwakilan dari kelompok 2. Gimana ini? 4 dan 5 ya. Pertanyaan nomor 4 itu jelaskan secara singkat proses terjadinya gempa bumi. Gempa bumi terjadi saat lempeng tektonik bergerak dan melepaskan energi besar. Ya. Benar. Yang kelima, mengapa gempa bumi berpotensi menyebabkan kerusakan besar di daerah padat penduduk? Karena daerah padat penduduk memiliki bangunan yang rentan rusak saat gempa. Betul teman-teman ya. Nah, setelah ibu mendengar jawaban-jawaban dari kalian, ibu sangat bersyukur karena kalian memahami apa yang telah ibu sampaikan tadi, dan jawaban-jawaban yang dibacakan tadi walaupun singkat tapi sesuai dengan teks yang sudah ada di LKK. Boleh tepuk tangan kita semua. Oke, karena semuanya sudah mengerjakan lembar kerja kelompok dan juga sudah membacakan masing-masing jawaban dari hasil diskusinya, materi kita cukupkan saja pada hari ini. Mengenai teks eksplanasi sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Semuanya jelas? Ya, jelas. Oke. Karena materi 2 sudah selesai, mari sama-sama kita menutup presentasi atau penjelasan materi yang ibu tadi sampaikan dalam mengucap alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum kita keluar dari ruang kelas ini, mari sama-sama kita berdoa semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat dan dipahami dengan baik. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, anak-anakku sekalian, terima kasih atas perhatian dan juga kerjasamanya pada hari ini pembelajaran bahasa Indonesia yang membahas tentang eksplanasi. Ibu tutup materi atau materi dan pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.